Yang terhormat Bapak Aminuddin Rizal selaku dosen mata kuliah Research Methodology. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang judul tugas akhir saya yang berjudul Smart Water Quality Monitoring System for Fish Farm. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga itu ada analisis dan perencanaan sistem, dan yang terakhir nanti ada jadwal dan biaya penelitian. Latar belakang penelitian sendiri itu IoT yang bisa disebut dengan Internet of Things merupakan sebuah bentuk dari perkembangan teknologi yang ditujukan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. IoT merupakan sebuah gambaran di mana perangkat-perangkat lunak dan keras yang sebelumnya tidak terhubung satu dengan yang lainnya jadi terhubung melalui internet. IoT juga bisa dimanfaatkan pada peternakan ikan untuk memantau kualitas air pada peternakan ikan tersebut yang dapat dipantau dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi yang sedemikian cepat harus bisa dimanfaatkan, dipelajari, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman yang berbasis internet ini, masih banyak terdapat peternak ikan di Indonesia tidak menyadari bahwa peluang untuk mengimplementasikan sistem IoT pada usaha di bidang perikanan yang dapat meningkatkan kemudahan peternak ikan dalam memelihara ekosistem peternakan ikan dan dapat meningkatkan persentase hasil panen dibandingkan dengan peternakan ikan tradisional. Di samping itu, sistem water quality monitoring ini masih jarang ditemukan untuk sistem yang dapat memberikan informasi data secara real-time kepada administrator. Sistem ini akan dibuat dengan pertimbangan harga semurah mungkin agar dapat terjangkau untuk semua kalangan peternak ikan. Rumusan masalah yang pertama itu ada apakah sistem water quality monitoring ini dapat mempermudah peternak ikan tradisional. Lalu yang kedua itu, apakah sistem water quality monitoring ini memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional? Dan yang terakhir, apakah sistem water quality monitoring ini dapat meningkatkan persentase hasil panen dibandingkan dengan ternak ikan tradisional? Lalu, lanjut ke batasan penelitian. Yang pertama itu, sistem yang dirancang hanya mencakup variabel kualitas air tanpa memperhitungkan variabel lainnya seperti kesehatan ikan dan makanan yang diberikan. Yang kedua itu sistem yang dirancang belum memiliki kapabilitas activity logging sehingga riwayat pemeliharaan ikan belum bisa dipantau secara maksimal. Dan yang terakhir, sistem yang dirancang belum mempertimbangkan aspek keamanan dan ketahanan terhadap air, baik air hujan ataupun air dari peternakan ikan, pada hardware yang akan diletakkan di outdoor environment. Tujuan penelitian ini yaitu membuat sistem water quality monitoring yang dapat mendukung peternakan ikan berskala kecil hingga besar agar bisa lebih efisien dalam mengelola peternakan ikan dan dapat dipantau melalui halaman web yang dapat diakses dimanapun, tentunya dengan akses internet. Lanjut, itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu mempermudah monitoring kualitas air untuk peternakan ikan. Yang kedua itu meningkatkan persentase hasil panen peternakan ikan. Dan yang terakhir itu memberikan sebuah gambaran pada peternakan ikan untuk mengadopsi sistem IoT yang dapat diterapkan pada lingkungan farm atau ternak ikan. Kita lanjut ke pokok bahasan kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, ada beberapa penelitian terkait. Yang pertama itu berjudul Design and Implementation of Aquaculture Monitoring and Controlling System. Penelitian ini dilakukan oleh Abinaya M, Surveynya S, dan Shalini R. Penelitian ini sendiri membahas desain dan implementasi dari water quality monitoring dan membandingkannya dengan metode tradisional. Penelitian ini juga membahas bagaimana peneliti mengidentifikasi masalah yang sering terjadi pada peternakan ikan, khususnya pada bagian pemeliharaan. Dapat disimpulkan untuk penelitian ini uh, bahwa peneliti menemukan bahwa orang mungkin tidak dapat memberi makan ikan mereka tepat waktu atau sering membersihkan tabak air. Jika peternakan ikan tidak sering dibersihkan, produk limbah dari ikan akan menumpuk di air sehingga membuat air keruh. Produk limbah ini kaya akan nitrogen dan amonium yang menghasilkan pertumbuhan alga. Hal ini akan menyebabkan air berubah menjadi kehijauan yang menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan juga memberikan bau yang tidak sedap ke sekitarnya.
Karena kandungan kimia yang tinggi di dalam air dan jadwal pemberian makan yang tidak tepat, ikan-ikan di aquafarm ini mungkin akan mati lemas dan mati kelaparan. Lalu penelitian kedua itu ada IoT-based Automated Fish Farm Aquaculture Monitoring System. Penelitian ini dilakukan oleh Sajal Saha, Rakibul Hasan Rajib, dan Sumaya Kabir. Penelitian ini membahas tentang rancangan peneliti untuk membuat sistem otomasi untuk monitoring pada fish farm atau peternakan ikan dengan harga yang terjangkau. Penelitian yang ketiga ini berjudul Analyzing the Quality of Water and Predicting the Suitability for Fish Farming Based on IoT in the Context of Bangladesh. Penelitian ini dilakukan oleh Marzia Ahmed, lalu ada MD Obaidur Rahman, Mustafizur Rahman, dan Muhammad Abul Kashem. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada mengembangkan sistem budidaya ikan pintar dan berbiaya rendah yang dapat mengukur parameter kualitas air yang ideal untuk dibudidayakan untuk berbagai kategori ikan. Parameter dari kualitas airnya itu sendiri adalah pH atau tingkat keasaman air, suhu air, lalu ada total dissolved solids, lalu total suspended solids, alkalinitas, amoniak, dissolved oxygen, nitrat, biochemical oxygen demand, dan lain-lain, yang akan ditentukan melalui perangkat penginderaan berkemampuan IoT. Penelitian ini mirip dengan poin penelitian yang kedua tadi, yang mengedepankan sistem yang terjangkau untuk semua kalangan peternak ikan. Lalu yang terakhir itu ada Design and Implementation of Smart Monitoring System for Water Quality of Fish Farm. Penelitian ini mirip dengan poin 213, namun menggunakan sensor yang lebih sedikit. Dengan hasil penelitian yang serupa, yang berarti bahwa biaya produksi sistem lebih rendah, namun dengan konsekuensi parameter monitoring yang lebih sedikit dibandingkan dengan poin 213 tadi. Lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu analisis dan perencanaan sistem. Bisa dilihat pada PowerPoint ini. Yang pertama ada rancangan sistem. Sistem dirancang menggunakan microcontroller NoteMCU SP32 sebagai otak dari semua operasi yang ada pada sistem ini. Dilengkapi dengan beberapa sensor seperti pH meter, sensor konduktivitas elektrik, dan termometer digital. Cara kerja sendiri sebenarnya yang diajukan ini masih cukup simpel. Jadi yang pertama itu ketika programnya start, yang pertama kali akan dilakukan itu akan menginisialisasi sensor dan modul-modul yang akan digunakan. Kemudian sistem akan masuk ke sistem loop. Di sistem loop nanti perangkat akan membaca input dari sensor dan menyesuaikannya dengan parameter-parameter yang sudah ditentukan. Parameter seperti apa bisa dilihat pada gambar di slide. Jadi yang pertama itu ada parameter temperatur, range yang bisa ditoleransi itu sekitar 15 derajat sampai 35 derajat, itu untuk suhu air. Dan suhu optimalnya itu adalah 20 derajat sampai 30 derajat. Jika suhu air berada di bawah 12 atau melebihi 35 derajat Celcius, maka bisa dikatakan bahwa ikan akan mengalami stres. Lalu parameter yang kedua itu adalah parameter pH atau tingkat keasaman air. Untuk range yang bisa ditoleransi itu mulai dari 7 sampai 9,5. Sementara range idealnya itu ada di 6,5 sampai 9. Jika pH ini kurang dari 4 atau melebihi 11, maka bisa dikatakan ikan juga akan mengalami stres. Sementara untuk parameter konduktivitas elektrik, range yang bisa ditoleransi itu antara 30 sampai 50 ribu, dan untuk range optimalnya itu ada di 60 sampai 2000. Dan untuk ikan mengalami stres itu jika angka tersebut tidak berada pada range yang bisa ditoleransi atau range ideal. Dan parameter yang keempat itu ada warna air. Range yang bisa ditoleransi itu ketika warna air itu putih pucat hingga hijau muda. Dan range yang ideal ya itu adalah warna hijau 2 hingga coklat muda. Jika air itu berwarna bening atau hijau tua dan coklat,
maka ada kemungkinan besar ikan akan mengalami stres. Lalu ada variabel yang diuji dan metode pengujian. Variabel yang diujikan pada penelitian ini berupa akurasi, kecepatan, dan kekokohan dari sistem ketika sensor mendeteksi adanya anomali berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Akurasi menunjukkan pada tingkat keakuratan sensor terhadap keadaan real pada saat pengukuran dan pengambilan data berlangsung. Kecepatan menunjukkan seberapa cepat sistem akan mendeteksi anomali dan memberitahukannya kepada administrator. Kekokohan menunjukkan bahwa administrator tidak perlu melakukan maintenance terlalu sering yang dapat meningkatkan waktu administrator untuk memonitor keadaan ternak ikan. Penelitian akan dilakukan dengan cara membuat sistem berdasarkan metode yang ditunjukkan di atas dan menguji kemampuan sistem dalam memonitor kualitas air dari ternak ikan berdasarkan parameter yang sudah ditentukan oleh penulis. Penulis akan membuat skenario yang merefleksikan keadaan di dunia nyata dengan skenario ideal, lalu membandingkannya. Dengan begitu, penulis dapat menentukan apakah penelitian ini berhasil atau tidak, berdasarkan hasil monitoring dari skenario-skenario tersebut. Lanjut ke pokok bahasan terakhir, yaitu jadwal dan biaya penelitian. Yang pertama itu ada jadwal penelitian. Penelitian akan dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Mei. Uh, Rincian dari jadwal penelitian itu bisa dilihat pada gambar di slide. Jadi yang pertama itu ada studi literatur dan pembuatan proposal. Itu akan dilakukan pada bulan Januari, minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu ada perencanaan sistem, itu akan dilakukan di bulan Februari. Lalu pengujian algoritma dan revisi kesalahan itu akan dilakukan pada bulan Maret minggu pertama dan minggu kedua. Lalu pembuatan website dan integrasi ke sistem itu akan dilakukan pada bulan Maret minggu ketiga hingga April minggu pertama. Lalu untuk pengujian algoritma kedua dan revisi kesalahan itu akan dilakukan pada bulan April minggu kedua hingga minggu ketiga. Lalu yang terakhir itu ada fine tuning dan pembuatan laporan tugas akhir dimulai dari April minggu keempat hingga Mei akhir. Berikut dilampirkan biaya penelitian. Uh, Biaya penelitian ini mencakup beberapa komponen dan juga beberapa cloud hosting untuk keperluan website dengan total sebesar 1.687.500. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.